Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Pengantar Psikologi Desain. Nah, di video kali ini adalah video part 2, sambungan dari part 1 yang membahas healthcare facilities. Oke, di part kali 2 ini kita akan membahas tentang comforting yang diperlukan dalam mendesain interior dari healthcare facilities. Sensory stimuli significantly influence patients and caregivers. Setuju ya semuanya? Idealnya, semua kamar pasien, kemudian area perawatan, maupun pengujian, nah serta ruang tunggu itu harus punya pemandangan alam. Karena dari video sebelumnya kita udah bahas apa itu positive distraction, kemudian positive distraction apa saja yang kira-kira punya potensi untuk kita hadirkan dalam desain kita sebagai seorang desainer gitu. Dan itu mostly jawabannya adalah dengan mudahnya itu dengan menghadirkan alam ke dalam desain kita. Bentuknya apa? Apakah secara real ataukah secara tidak real? Boleh dua-duanya. Silahkan teman-teman sebagai desainer mencoba untuk mengelaborasikan apa yang teman-teman lihat, contoh-contoh yang ada di sekitar kita dengan teori-teori yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Boleh melalui jendela, memasukkan alam ke dalam ruangan, ataupun dengan cara menggunakan material-material alam. Tidak harus material alamnya itu yang benar-benar real material alam. Bisa juga menggunakan material yang punya tekstur atau warna atau pattern yang mirip dengan atau identik dengan yang ada di alam atau naturalnya seperti apa. Gitu. Nah, kenapa harus seperti itu untuk mendesain interior ruangan? Gitu. Kalau hal ini tidak dilakukan, gambar alam dalam bentuk seni atau pengalaman alam seperti realitas virtual dapat mengurangi persepsi rasa sakit dan stres sekaligus meningkatkan emosi positif. Nah, statement ini mendukung sih sebenarnya dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Jadi, kalau nggak bisa menghadirkan real alamnya ke dalam interior design kita, artinya kadang kita pernah dihadapkan suatu kondisi di mana kalau kita mau bikin jendela itu udah nggak mungkin karena di seberang ruangnya itu udah adalah ruang-ruang lain gitu. Gimana caranya kalau nggak bisa pakai jendela? Ya bisa bisa aja misalnya hal itu nggak dilakukan, itu bisa aja pakai gambar atau pakai bentuk-bentuk seni lainnya yang menyerupai alam atau pakai proyektor yang disemprot gitu. Kalau teman-teman masih ingat di video part 1 kita sempat membahas tentang studi kasus ruang rawat inap untuk IDD tulisannya begitu. Nah, itu kan mereka memanfaatkan proyektor untuk memberikan permainan lampu yang menarik dan mendistract si pasien ini agar tetap fokus dan menurut gitu saat saat menjalankan pemeriksaan. Nah, itu juga bisa diterapkan seperti itu. Kemudian kalau kita bahas comforting, kemudian kita bahas bagaimana cara memasukkan alam ke dalam desain kita sebagai seorang interior designer, itu tidak luput dari yang namanya biophilic design. Nah, ada hal yang menarik nih dari biophilic design. Jadi ada the science behind biophilic. Kenapa biophilic itu merupakan desain yang efektif? Ternyata beberapa beberapa penjelasannya itu memang relevan sekali dengan sifat dasar manusia, kebutuhan dasar manusia, dan lain-lain. Kita bahas satu persatu dulu. Jadi yang pertama ini ada circadian rhythms. Mungkin beberapa teman-teman udah pada ngerti sebelumnya. Jadi circadian rhythm ini adalah perubahan fisik, mental, dan perilaku yang mengikuti siklus sekitar 24 jam yang terutama merespon cahaya dan kegelapan di lingkungan suatu organisme. Jadi, saat kita berada di sebuah ruangan,
tanpa terkena sinar matahari, itu kita akan mengalami perubahan hormon. Karena ada hormon di dalam badan kita yang harus dirangsang oleh matahari, cahaya matahari secara alami. Tapi kalau itu tidak dilakukan, itu kita punya sedikit ketidakstabilan hormon. Nah, cahaya alami itu memicu sel-sel yang ada di mata kita yang memberi sinyal sekresi atau penekanan melatonin, hormon hormon pemicu tidur yang mengatur ritme sirkadian kita. Namun, cahaya buatan dapat mengganggu ritme sirkadian kita dan berdampak pada kesehatan fisiologis, kognitif, dan juga kesehatan secara keseluruhan. Nah, siapa nih di antara teman-teman yang vampire atau zombie yang jarang terkena sinar matahari? Itu udah pasti teman-teman akan punya eh, jam tidur yang agak kacau dalam tanda kutip ya. Jadi kayak agak berantakan gitu. Misalkan dari pagi nggak terpampang sinar matahari sampai seharian penuh secara 24 jam, pasti teman-teman bakalan nggak terlalu ngantuk karena nggak ada perangsang di hormon sirkadian kita, sehingga kita punya siklus tidur yang lebih kacau, relatif kacau seperti itu. Caranya bagaimana? Berarti kalau tipsnya untuk mendesain sebuah interior ruangan khususnya bagi healthcare facilities itu karena tujuannya adalah untuk kesembuhan, mendukung pemulihan, mendukung perawatan, terapi maupun apapun, itu berarti sebaiknya dihadirkan cahaya alami ke dalam ruangan dalam bentuk jendela atau skylight kalau teman-teman mau sedikit bermain dengan areanya, tentu saja dengan penyesuaian ya, misalnya nggak mungkin gedung bertingkat, misalkan di tingkat tengah-tengah gitu mau bikin skylight kan nggak bisa juga. Kalau seperti itu berarti silahkan cari alternatif lain yaitu di bagian jendela gitu. Kemudian kedua, sains bahan biofiliknya ini ada namanya the prospect refuge theory, kalau saya nggak salah baca spellingnya gitu ya. Saya juga sudah pernah melakukan penelitian tentang prospect refuge theory, teman-teman bisa cek di Google Scholar saya, mungkin ada beberapa penelitiannya. Nah, teori ini itu berpendapat bahwa kita punya semacam naluri bawaan. Jadi keinginan bawaan untuk melihat-lihat pemandangan sehingga kita dapat mengamati hal-hal tanpa terlihat oleh orang lain. Jadi kita tuh selalu ingin um, melihat pandangan yang luas, lebar saat kita berada di sebuah ruangan yang membuat kita merasa nyaman. Jadi at some point area yang lebar itu seperti kalau di sini diumpamakannya itu seperti padang savana gitu, dimana padang savana itu masih eh, sangat relevan dengan adanya hewan buas, kemudian adanya banyak apa ya dalam tanda kutip kesulitan atau banyak apa ya kayak hal-hal yang kira-kira punya resiko tinggi. Tetapi kita sebagai manusia kita ingin menyaksikan hal itu, namun kita sendiri posisi kita saat menyaksikan hal itu kita itu berada di dalam ruangan yang bisa membuat kita aman gitu. Hipotesis savana ini menyatakan bahwa preferensi manusia adalah berada di lingkungan seperti savana yang subur dan sehat, di mana kita bisa melihat potensi ancaman itu tadi seperti yang kita contohkan, misalnya hewan buas atau lain-lain, atau mangsa di padang rumput terbuka dari tempat perlindungan yang aman. Jadi kitanya berada di tempat aman, tapi kita tuh ingin melihat apa ya hamparan yang lebih lebar dan menyaksikan segala apapun, dan itu sudah bawaan naluri kita dari kita lahir seperti itu. Sebagai manusia itu seperti itu. Ini kalau di slides di sini saya contohkan, ini ada yang interior design yang jendelanya itu bisa melihat hamparan pemandangan yang lebih luas view-nya gitu ya. Tetapi
secara visual kalau kita lihat, kalau kita bayangkan berada di ruangan itu akan membuat kita merasa lebih aman berada di dalamnya saat kita melihat apapun yang terjadi di luar, seperti itu. Next, berikutnya adalah attention restoration theory. Jadi, orang-orang itu memiliki kecenderungan kuat untuk lebih menyukai pemandangan alam dibandingkan dengan pemandangan perkotaan. Kenapa? Karena kalau dari teori attention restoration ini, nature can replenish our mental and attention capacity after we've fried our brains out from too much direct attention. That is, nature can reactive the tired parts, and so we can enjoy effortless attention for a short while at least gitu. Jadi alam itu punya kekuatan untuk merilekskan atensi kita jadi lebih tidak lebih tidak terlalu fokus pada satu hal atau dua hal yang selalu menguras konsentrasi kita, misalnya seperti itu. Jadi di sini diumpamakan kalau misalkan kita itu lebih suka melihat pemandangan alam dibandingkan dengan perkotaan. Kalau kita bayangkan secara manusia gitu ya, kita kalau melihat pemandangan perkotaan, kita akan punya kecenderungan untuk fokus pada satu atau dua hal. Misalkan kita bisa melihat orang yang sedang bersepeda, atau kita bisa melihat di misalkan kita berada di apartemen lantai 8 gitu, kita bisa melihat tetangga seberang apartemen kita sedang menyiram tanaman, atau tetangga sebelahnya sedang bertengkar, atau dan lain sebagainya. Dan itu semua membuat kita sebagai manusia itu akhirnya punya atensi yang terlalu fokus pada itu-itu saja. Nah, alam itu seperti punya obat untuk menyembuhkan atensi kita yang terlalu, kalau kata orang Jawa mungkin sepaneng gitu ya pada hal-hal itu. Jadi alam tuh punya cara untuk merelaksasi atensi kita, jadi kita lebih effortless attention gitu. Jadi kayak ya selewatnya aja, jadi nggak terlalu sepaneng dan memikirkan terlampau fokus memikirkan satu dua hal yang kita lihat, seperti itu. Kemudian berikutnya yang keempat, ada namanya ecological valence theory. Teori ini menjelaskan preferensi warna dan respon kita terhadap warna tersebut. Tentu saja ini sedikit banyak sudah dibahas di materi sebelumnya. Teman-teman nanti mungkin bisa saling mengkorelasikan dengan materi sebelumnya. Kita mencari warna yang mengingatkan kita pada alam. Nah, di sini misalnya contohnya nih, penggunaan kayu pada interior ruangan itu dapat mengurangi tekanan darah dan meningkatkan rasa nyaman. Padahal penggunaan kayunya ini bukan secara menghadirkan pohon yang ada di alam itu secara utuh ke dalam ruangan, tapi material kayunya itu digunakan dalam ruangan, kemudian itu ternyata bisa mereduce tekanan darah dan juga bisa membuat rasa nyaman. Nggak hanya materialnya saja, mungkin bisa juga polanya, kemudian teksturnya, atau juga warna-warnanya yang menyerupai alam, itu bisa punya efek fisiologis yang positif. Nih, contohnya kalau dalam teori ini dibahas, misalnya warna biru itu identik dengan clear sky atau clean water. Nah, hal ini tentu saja punya efek dengan calming, kemudian relaxing, itu semua tuh saling bersambungan gitu dan saling mempengaruhi.
Kalau misalkan kita lihat warna hijau, pasti itu identik dengan healthy vegetation. Nah, ini semua berarti bisa juga berhubungan dengan restoratif, kemudian calming juga seperti itu. Bagaimana dengan yellow? Nah, yellow ini lebih identik dengan warmth atau kehangatan yang hangat gitu ya, dan juga sunshine. Jadi punya vibes yang happy dan juga welcoming. Kalau misalkan teman-teman ingat yellow atau identik dengan warmth ini tadi, uh, kalau tidak salah pernah dibahas di mata kuliah sains interior juga ataupun di mata kuliah psikologi desain yang bagian awal gitu ya. Dan ini semua saling bersinkronisasi gitu. Jadi kalau misalkan kita mau menghadirkan kesan homey, itu teman-teman boleh menggunakan pencahayaan yang warnanya lebih warm gitu. Jadi lebih ke kuning-kuningan, dibuat kekuningan, tapi ada campurannya dengan putih, tapi tidak terlalu kuning gitu. Jadi itu menghadirkan kesan yang homey. Kalau kesan homey berarti nanti tujuannya untuk mengatur perilaku user untuk berperilaku tidak formal, jadi lebih ke hubungan kekeluargaan. Dan itu tentu saja bisa membuat user lebih nyaman saat berada di ruangan. Kemudian ada warna merah. Warna merah itu identik dengan healthy ripe fruits. Jadi ini sangat membuat energik gitu ya, dan juga membuat exciting. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana implikasinya pada desain gitu. Jadi kalau secara comforting menggunakan prinsip itu pada saat mendesain interior healthcare facilities, bisa jadi pemandangan alam dan cahaya matahari harus diintegrasikan secara kreatif ke dalam setiap bagian fasilitas perawatan kesehatan menggunakan alat apapun yang tersedia. Jadi kayak tadi mau bikin jendela boleh, kemudian skylight boleh, atau apapun silakan gunakan cara apapun untuk menghadirkan cahaya alami ke dalam sebuah ruangan. Kemudian bisa juga teman-teman menambahkan dengan dukungan penggunaan tabung lampu, jendela simulasi dengan lampu latar, dan juga monitor video. Kemudian yang berikutnya adalah tingkat kebisingan. Jadi kalau kita ingat video part 1 di mana pasien-pasien dengan kebutuhan khusus itu belum tentu terganggu atau tidak terganggu dengan intensitas bunyi yang kecil atau besar gitu ya. Itu semua harus dikondisikan untuk mendesain healthcare facilities. Jadi kalau mau mendesain fasilitas kesehatan itu tingkat kebisingan harus dijaga serendah mungkin. Tidak ada suara mesin yang mendominasi, karena suara mesin yang misalnya seperti AC atau mesin-mesin lain yang tiba-tiba menimbulkan bunyi seperti semacam noise gitu, itu akan yang pertama bisa menambah kecemasan, kemudian yang kedua itu juga bisa mengganggu dan akhirnya berdampak pada proses pemulihan kesehatan itu sendiri. Mendengarkan jenis musik yang lembut dan menenangkan, serta musik yang bisa jadi dipilih sendiri oleh si pasien ini, itu akan malah lebih bisa mengurangi stres. Silahkan sebagai seorang desainer, teman-teman pastikan area pasien itu dilengkapi dengan kabel untuk suara. Jadi saat pasien tidak memiliki kapasitas untuk bergerak atau apapun, bisa didukung oleh sensor suara dan bisa menghadirkan bunyi-bunyian yang mendukung proses pemulihan di dalam interior itu sendiri. Berikutnya adalah menyediakan tempat peristirahatan pribadi bagi pasien, keluarga pasien, dan juga pendamping. Hal ini berkaitan dengan konsep
privacy. Jadi silahkan mendesain interior fasilitas kesehatan dengan mempertimbangkan bagaimana privasi pasien terjaga, bagaimana privasi penunggu atau pendamping pasien terjaga, dan lain hal sebagainya. Intinya itu. Kemudian berikutnya, jangan lupa menciptakan desain atau merumuskan desain yang memberikan kemudahan pada pasien dari segala usia dan juga kondisi. Inklusif ya intinya begitu. Kalau untuk mengendalikan lingkungan sekitar mereka. Jadi silakan teman-teman mengatur sedemikian rupa. Boleh itu berkaitan dengan tata letak furnitur yang bisa mengakomodir kebutuhan pasien yang menggunakan kursi roda ataupun pasien yang menggunakan tongkat dan lain sebagainya, atau yang bahkan yang normal juga silakan diakomodir kebutuhan tersebut. Nah, kira-kira itu saja yang dapat kita diskusikan tentang comforting. Berikutnya kita lanjut ke part yang paling terakhir, yaitu adalah complying. People regularly get lost in healthcare facilities. Setuju atau enggak? Jadi orang-orang, termasuk kita mungkin ya, itu sangat dapat dengan mudah tersesat saat kita masuk ke fasilitas kesehatan. Kenapa berarti? Karena kita nggak bisa menemukan signage atau wayfinding yang which is dua-duanya ini saling berkaitan gitu ya, atau penunjuk arah maupun tanda penunjuk arah itu dengan mudah. Jadi terkadang ada beberapa fasilitas kesehatan yang mungkin kalau dari luar itu kita tidak bisa membayangkan bentuk bangunannya. Karena bangunannya itu meliuk, kemudian ada tambahan bangunan, kemudian ada gedung baru, itu kan semakin susah ya bagi kita untuk membayangkan dari luar, oh bangunannya itu setelah masuk belok kanan atau belok kiri gitu. Nah, ditambah lagi dengan minimnya atau kurang efektifnya, belum efektifnya signage dan wayfinding yang ada di dalam bangunan fasilitas kesehatan itu sendiri. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini dijelaskan. Karena orang-orang seperti kita itu sebenarnya tidak mengunjungi fasilitas kesehatan itu dengan sering. Ya dong, pasti kita kan semua tetap berharap untuk sehat walafiat seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu sering-sering berada di fasilitas kesehatan kecuali jika dalam kondisi tertentu. Nah, karena kita tidak terlalu sering mengunjungi fasilitas kesehatan tersebut, jadi ya itulah dia. Dan ketika kita mengunjungi fasilitas kesehatan, seringkali terganggu oleh apapun yang membawa kita ke fasilitas tersebut. Jadi kita umumnya ke fasilitas kesehatan itu pasti kita punya kondisi yang harus diselesaikan. Kita sedang sakit atau kita sedang mengantarkan rekan atau keluarga kita yang sedang sakit, which is itu semua penuh dengan tekanan dan tantangan. Dan itu kalau kita tersesat itu agak annoying gitu ya. Jadi di sini di paragraf berikutnya dijelaskan, ketika seseorang tersesat dalam rumah sakit, hal ini tuh sebenarnya tidak hanya membuang-buang waktu orang yang tersesat itu sendiri, tetapi berpengaruh kepada pendampingnya, kemudian orang lain yang menunggu, kemudian dan lain-lain gitu ya. Tetapi mereka juga jadi stres dan stres juga menggerogoti kesehatan dan juga kesejahteraan atau well-being. Nah, lingkungan fisik yang dirancang dengan cermat itu harusnya bisa meningkatkan kehidupan well-being atau kesejahteraan semua individu ini seperti itu. Di sini kalau di slides ini saya tampilkan gambar tuh contohnya ada medical clinic. Nah, medical clinic ini tulisannya dibuat murup gitu ya, menyala medical clinicku misalnya seperti itu, dan fontnya juga ukurannya besar. Jadi teman-teman jangan lupa kalau mendesain seperti tanda atau rambu-rambu itu silahkan didesain dengan jelas dan tidak hanya mengakomodir satu
atau 2 jenis user saja, tetapi semuanya secara umum. Jadi pilihlah warna atau tanda atau apa bentuk yang sangat mudah diketahui oleh orang awam gitu. Nah, ini implikasi desainnya seperti yang kita bahas barusan ya. Jadi yang pertama ada color coding section, kemudian ada sign, kemudian jangan lupa selalu membuat memorable location untuk mendirect uh, pengguna ruang gitu. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah color coding section. Warna itu dapat menjadi penanda. Seperti halnya dengan patung, lukisan khas, atau perubahan fitur arsitektur. Nah, warna-warna ini biasanya digunakan untuk mendesain signage dan wayfinding pada interior ruangan. Atau kalau tidak hanya wayfinding saja, tetapi misalnya area tertentu itu punya warna tertentu. Jadi kalau misalkan kita terlambat dan sedang buru-buru, kemudian kita bertanya kepada seorang informan gitu ya, ketika kita akan, Pak, di mana ruang untuk periksa gigi misalnya gitu. Oh itu Mbak ruangnya yang warna hijau atau ruangnya yang warna biru atau ruangnya yang warna apa gitu. Jadi kalau dengan warna-warna ini orang-orang itu akan ingat dan kemudian menjadi tanda. Jadi kayak itu lebih mudah untuk uh, apa ya dimengerti dan dikembangkan dan digunakan oleh user ruangan. Kemudian yang kedua adalah sign. Tanda-tanda harus dapat dibaca oleh orang-orang dari segala usia yang bergerak di ruang tersebut. Jadi, bisa dibaca oleh orang yang lagi duduk di kursi roda, yang artinya penanda itu tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu landai atau tidak terlalu menghadap ke atas dan ke bawah. Jadi semua orang yang sedang beraktivitas di situ bisa membaca dengan jelas tanda yang ada. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah memorable location. Silahkan teman-teman membuat lokasi-lokasi yang memorable saat mendesain fasilitas kesehatan. Jadi penanda di dalam gedung seperti patung, air mancur, atau fitur arsitektur misalnya jika ada tiang penyangga atau langit-langit yang lebih tinggi di sepanjang satu bagian rute itu juga bisa jadi penanda gitu, atau perubahan penutup lantai memudahkan pasien dan pengunjung untuk tidak tersesat dan memudahkan orang lain untuk memberi petunjuk arah. Tujuannya complying pada interior design itu adalah untuk mengarahkan supaya orang tuh dapat dengan mudah diarahkan oleh orang ataupun dia mengarahkan dirinya sendiri untuk mengakses fasilitas kesehatan itu. Oke, kira-kira segitu dulu yang kita diskusikan terkait dengan part 2 di bahasan healthcare facility ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.